tentang transisi pengelolaan Taman Mini Indonesia ini. Jadi apa yang saya lihat dan teman-teman saksikan bersama, pemerintah menyiapkan waktu 3 bulan untuk transisi ini, dan ini sudah dimulai. Manajemen dari Taman Mini Indonesia menyiapkan diri. Intinya bahwa kita semuanya berharap transisi ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada persoalan, dan semuanya harus dijalankan secara transparan sehingga pengelolaan kedepannya menjadi lebih mudah. Kita menyiapkan BUMN pariwisata untuk menyiapkan pengelolaan ke depan, dan dalam bayangan kita semuanya, ke depan kita berharap Taman Mini Indonesia Indah bisa menjadi berkumpulnya para inovator-inovator muda, para inovator-inovator di bidang inovator sosial, inovator budaya, dan bahkan inovator teknologi. Diberikan ruang di sini untuk bisa berkreasi, membangun sebuah imajinasi besar bagaimana Indonesia ke depan dibangun dengan baik. Yang kedua, kita juga berharap bahwa Taman Mini Indonesia Indah ke depan bisa menjadi berkumpulnya, ada sebuah ruang bersama bagi para penggemar-penggemar apa itu teknologi informasi menuju Indonesia pada industri 4.0 ke depan. Itu kira-kira harapan-harapan kita ke depan. Taman Mini Indonesia menjadi sebuah tempat berkembangnya peradaban budaya, di mana tadi saya melihat peran pengembangan peradaban suku-suku di Indonesia telah tersiapkan dengan baik di sini, sehingga ini bisa menjadi tempat, salah satu tempat berkumpulnya mereka, tempat anak-anak melihat peradaban para suku-suku di Indonesia, perkembangan budaya masing-masing. Berikutnya bisa menjadi tempat kajian, bisa menjadi tempat riset, dan seterusnya. Sehingga anak-anak Indonesia membayangkan Indonesia yang begitu luas, terdiri dari berbagai suku, agama, dan seterusnya. Sehingga kita tidak lagi ada berbicara tentang perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, dan seterusnya. Tapi kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan. Itu yang kita harapkan. Teman-teman sekalian, saya sekarang ingin masukan dari teman-teman sekalian untuk pengembangan ke depan kira-kira seperti apa tentang taman. Berikutnya, dari tata kelola, kita menginginkan bahwa pengelolaan Taman Mini Indonesia ke depan semakin bisa memberikan kontribusi kepada negara. Ke depan harus bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi kepada negara, yang lebih besar kepada negara. Kita melihat beberapa potensi di sini. Keluasan ada 146,7 hektar. Sebagian besar memang digunakan untuk museum dan untuk kepentingan aspek sosial, tetapi ada sebagian yang untuk komersial. Ini sebuah potensi yang bisa dikembangkan menjadi sebuah kekuatan di dalam memberikan kontribusi yang lebih kepada negara. Itu kira-kira. Berikutnya juga pasti kesejahteraan karyawan akan bisa menjadi pertimbangan untuk lebih baik. Pak, di sini ini kan banyak karyawan ini Pak, ribuan Pak. Untuk kedepannya seperti apa Pak? Ya, saya belum bisa berbicara tentang itu. Nanti pada masa transisi inilah akan dirumuskan dengan baik langkah-langkah kebijakan ke depan yang efisien, yang lebih lebih memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam melihat perkembangan lingkungan strategik ini. Kalau kita menempatkan ini sebagai salah satu tempat untuk wisata, anggaplah seperti itu. Bagaimana kira-kira daerah-daerah yang punya tempat anjungan di sini bisa mendidik anak-anak, anggaplah kira-kira begini. Labuan Bajo akan dikembangkan, anggaplah Labuan Bajo, walaupun mungkin sudah ya.
Maka anjungan yang ada di sini bisa digunakan untuk mendidik anak-anak Labuan Bajo untuk bisa menyiapkan diri dengan baik bagaimana membangun sebuah culture, ya sebuah budaya pariwisata. Berikutnya baru menyiapkan bagaimana secara skill anak-anak itu dilatih sehingga nanti dia bisa bekerja sesuai dengan sektornya masing-masing. Tapi yang paling utama adalah bagaimana membangun sense of budayanya itu, sense of pariwisatanya itu. Karena pariwisata itu dibangun melalui human-nya dulu, melalui manusianya. Nah itu diantara. Sehingga anjungan-anjungan di sini bisa multifunction ke depan. Gitu. Kalau untuk pengelolaannya sendiri Pak, apakah nanti pemerintah akan membentuk perusahaan di sana? Ya, itu BUMN pariwisata yang akan disiapkan untuk mengelola itu. Ya. Pak, untuk tahap awal Pak, tingkat transisi sudah dapat temuan Pak? Oh, kita sebelumnya BPK, BPKP juga sudah melakukan apa itu upaya apa namanya itu bukan kajian apa itu melakukan audit ya melakukan audit. Nah, nanti kita akan berbicara dengan beliau-beliau itu bagaimana kira-kira cara mengolahnya ke depan. Termasuk pemugaran fasilitas di sini juga Pak? Ya, nanti akan dilihat dari satu ya utilitiesnya, kepentingan untuk kegunaannya pasti dilihat. Ya. Tadi kan ada kegunaan yang bersifat pariwisata, bersifat pendidikan, bersifat dan macam-macam. Tapi juga nanti dilihat dari bagaimana untuk meningkatkan dari sisi pendapatannya. Nah itu pasti dilihat itu ya. Cukup? Ada saran teman-teman setelah melihat tadi mungkin ada masukan? Banyak yang sudah rusak Pak, 3 Pak, lagi Pak. Ya, itu nanti akan optimalisasi. Ya, setelah saya melihat tadi memang perlu ada pembenahan ke depan. Baik ya, terima kasih.